Oke, halo Ngominers, apa kabar? Kali ini aku datang agak pagi untuk menyampaikan beberapa update dan beberapa opini seputar Inter Milan. Oke, yang pertama langsung saja nih. Bastoni akan segera hadir dalam full training mulai hari ini. So, seperti yang aku bilang kemarin ya pas live, kalau kawan-kawan mungkin kemarin ada live dadakan, live reaction pas Indonesia lawan Jepang. Sayang kalah 3-1, tapi lumayan lah bisa nyetak gol lawan Jepang. Jepang ini adalah tim Asia, mungkin salah satu tim terkuat Asia ya. Ingat Jepang ini pernah mengalahkan Jerman 2 kali. Anyway, bukan itu yang akan aku bahas. Bastoni kemarin tuh dia sudah latihan tapi masih parsial. Nah hari ini rencananya dia akan ikut latihan full. So sasarannya adalah dia bisa tampil saat lawan Fiorentina. Karena sebenarnya begini, ada agak beberapa hal yang saling berlawanan. Pertama, Bastoni perlu tampil, tapi di sisi lain kita sudah kehilangan 2 pemain utama langganan midfielder kita, langganan midfield, yaitu Hakan dan Barella. Kalau dari midfield ini kan ada 3 midfielder ya. Kalau 2 ini berarti kan 2/3, lebih dari separuhnya sudah absen. Ada kemungkinan, ingat ada kemungkinan bukan pasti ya, ada kemungkinan alur serangan kita dari arah tengah itu akan ada mandek, build up kita akan mandek ya. Jelas Aslani nggak sebagus Hakan, kemudian Barella yang biasanya bisa satu sebagai perusak alur serangan lawan, 2 sebagai gelandang box to box, pengangkut air dari belakang ke depan, itu juga nggak hadir. Nah ada kemungkinan ini lini tengah kita nggak akan bagus-bagus amat, sehingga untuk mengkompensasi itu tentu saja kita perlu dukungan serangan terutama yang lebih bagus lagi dari arah sayap. Oke, sebentar, ini kayaknya kurang keras ya, aku kerasin dikit. Nah mestinya sekarang sudah lumayan keras ya. Nah dari sayap ini kalau di kiri kan Di Marco udah bisa, tapi dengan menambah Bastoni lagi terjamin lah lini serang kita, karena Di Marco ini bisa disuplai oleh Bastoni. Kalau sebelumnya dia ngandelin suplai dari lapangan tengah, kan sekarang bisa ada Bastoni atau bahkan sebaliknya Di Marco yang kasih suplai ke arah Bastoni. Tapi di sisi lain ada sebuah ide bahwa kemungkinan Bastoni akan disimpan dulu lawan Fiorentina, karena habis itu kita main lawan Juventus. Ini aku liatin ya, lawan Juventus kita akan melawan Fiorentina tanggal 29 Januari, kemudian 5 atau 6 hari kemudian ya, 6 hari kemudian kita menghadapi Juventus. Ini adalah pertandingan yang sangat penting karena sekarang kalau Inter seperti aku bilang kemarin, Inter sebaiknya tidak usah menganggap pertandingan lawan Atalanta, pertandingan tunda ini masih ada, anggap aja udah nggak ada, supaya tidak mengulang kejadian 2 musim lalu ketika Inter punya tabungan lawan Bolonya. Kita sudah mengharapkan itu, tahu-tahu malah kalah kan. So menurutku sangat penting buat Inter untuk mengalahkan Juventus ketika kita bertemu, karena setelah itu nggak ada kesempatan lagi untuk kesempatan kita, nggak ada kesempatan untuk kesempatan apa? Maksudnya untuk menghadapi Juventus atau untuk menjegal, karena practically aku ngelihat di Ngomla aku sudah bahas Juventus ini benar-benar menggila. Mereka 7 pertandingan terakhir di Coppa dan di Serie A mereka mencetak 21 gol. Artinya rata-rata 3 gol setiap pertandingan. Dalam 7 pertandingan itu angka yang wow banget. Dan aku ngelihat terus terang aja sepertinya susah mengharapkan Juventus kepleset selain lawan Inter. Karena apa? Juventus ini adalah pertahanannya sangat solid. Kalau sebelumnya 1-0, tapi ibaratnya kalau kawan-kawan lihat Barcelona anggaplah secara materi pemain lebih kuat dari Juventus, tapi pertahanan mereka ngehe. Lawan Athletic Club mereka kalah 4-2. Sedangkan yang aku mau bilang adalah tim dengan pertahanan yang sangat terorganisir, susah mengharapkan mereka kepleset lawan tim yang lebih lemah. Jadi bukan satu-satunya sih, kayaknya kita hanya bisa mengharapkan diri kita sendiri untuk bisa menjegal Juventus. Siapa mau Juventus mau lawan Lecce dihajar 3-0, nggak mungkin, hampir nggak mungkin lah ya. Sehingga kemungkinan besar ada perkiraan bahwa Inzaghi itu akan all out lawan Juventus nanti, sehingga siapa yang
bisa disimpan dulu lah gitu. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Karena lawan Fiorentina itu juga penting banget. Kita udah kehilangan 2 pemain. Ini 2 pertandingan yang apa ya, problematik lah istilahnya. Oke, nggak usah terlalu banyak bahas itu. Sekarang kita berita baik atau berita buruk ya. Sensi akhirnya sedikit lagi akan join ke Leicester. Sebelumnya ada kabar bahwa Inter mungkin akan menahan Sensi karena kita kehilangan ini si Barella dan Hakan, jadi kemungkinan Sensi akan dimainkan. Tapi tampaknya Leicester nggak mau nunggu sampai lagi 6 hari kan. Kita ya benar sekitar lagi 5 hari atau 6 hari pertandingan lawan Fiorentina. Apalagi ada juga kemungkinan nanti gimana kalau Sensi dimainkan lawan Fiorentina, tahu-tahu cedera lagi, ya sudah tepok jidat sudah. Nah, kenapa Sensi ini bisa? Karena sebelumnya kan Leicester itu ada masalah dengan FFP juga kan. Tapi sekarang mereka sudah mengembalikan Casadei ke Chelsea sehingga mereka ada spot di salary mereka untuk ngambil Sensi. So, walaupun sangat disayangkan Sensi bakat yang begitu besar, but it is what it is. Berikutnya Taremi bro. Akhirnya selama Piala Asia ini memang Taremi itu stop sama sekali, tapi kan agennya tetap bergerak. Jadi ya dengan pemainnya Inter tidak ada pembicaraan, semuanya diserahkan ke agen. Dan kabarnya itu semakin positif. Hari ini akan ada pertemuan lagi antara Inter dan agen Taremi. Ada kemungkinannya cukup besar bahwa deal itu akan terjadi hari ini. Ingat ini baru kemungkinan ya. Kalau udah hari ini ya mungkin nanti malam atau besok pagi baru ada ininya lagi, ada update-nya. Seperti yang aku bilang, kalau Inter bisa merampungkan transfer Taremi di musim dingin ini maka oke. Tapi kalau nggak bisa, aduh sudah deh, jangan terlalu berharap. Itu saja sih kalau menurut Taremi. Menurutku Taremi, kalau dari segi kualitas jelas, ingat Taremi hadir untuk menggantikan Alexis Sanchez. Alexis Sanchez itu kan cuma satu musim di Inter. Secara profil memang dia karakternya lebih ke, kalau mau apa ya, back to back replacement, dia lebih ke Arnautovic. Tapi Arnautovic belum tentu akan pergi dari Inter musim depan. Kalau Alexis Sanchez dengar-dengar udah hampir pasti. Tapi kalau kita bisa mendatangkan Taremi ya hampir pasti Arnautovic juga akan dilepas lagi kan. Itu soal Taremi. Jelas tenang aja, kalau Taremi dibandingkan Arnautovic lebih bagus, walaupun nggak sebagus Thuram dan Lautaro. Yang jelas sama kayak kasus Acerbi menggantikan Ranocchia, itu nggak perlu lihat permainannya di lapangan udah pasti lebih bagus, dan ternyata kenyataannya jauh lebih bagus gitu loh. Kemudian Alexis Sanchez kemarin terjawab sudah, Alexis Sanchez tidak akan meninggalkan Inter di Januari ini. Dia sudah menolak untuk bergabung dengan klub Saudi. Aku lupa klubnya apa, klub Arab itu. Dan satu lagi juga kenapa Inter akan tetap mempertahankan Alexis Sanchez, karena Monza menolak untuk mengembalikan si Carboni. Ini aku bilang kan antara Inter dan Monza itu pasti ada perjanjian. Inter bisa meminta sudah dong balikin lebih cepat, tapi dari Monzanya menolak, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. So Alexis Sanchez menurutku sangat layak bermain di Inter, apalagi 2 kali edisi dia main cuma sedikit, cuma jadi cameo aja. 2 kali dia main bagus, terutama kemarin. Sebelumnya dia kasih pre-assist ke siapa ya terakhir, ke Fratesi kan. Dia kasih bola ke Miki, kemudian Miki assist ke Fratesi. Dan kemarin itu bahkan lebih bagus lagi. Bayangkan Alexis Sanchez itu main cuma 9 menit, cuma cameo doang, tapi dalam 9 menit itu dia bisa melakukan 20 sentuhan dengan akurasi umpan 92%. Itu dia 13 umpan loh dia lakukan cuma dalam 9 menit. Dia ada 1 kali dribble, itu pun sukses. Kemudian ada 1 key pass lagi yang sayang sekali gagal dimanfaatkan. Coba itu gol, sudah 1 assist. Kemudian yang paling mantap itu ground duel. Dia 3 kali duel dalam 9 menit, dia melakukan 3 kali duel dan 3-3-nya dia menangkan. Ini kayak Sanchez kayak gini mainnya. Walaupun mungkin ya kalau dilanjutkan misalnya Alexis Sanchez main berapa ya, 70 menit kayaknya udah cepetan capek dia. Jadi menurutku Alexis Sanchez sangat layak dipertahankan. Mungkin dia sudah mulai ketemu ritme permainannya. Apalagi ada kemungkinan, ini kemungkinan dari analis aku pribadi ya, ini yang dicoba kemarin lawan Napoli.
Alexis Sanchez diberikan free role, dia bukan sebagai striker tapi beroperasi bebas di belakang dua striker. Nah, kebetulan kita kekurangan satu gelandang kan. Ya mending kita pakai Fratesi dan Miki, atau Aslani dan Mkhitaryan mungkin, atau Fratesi dan Miki sebagai double pivot. Aslani disimpan dulu, kemudian Alexis Sanchez dimainkan sebagai gelandang serang, atau kalau dulu ingat istilah trequartista, kayak dulu ada Rui Costa, kemudian ada Kakak. Kalau di Inter semacam ya Snyder juga semacam trequartista dia, tapi walaupun nggak persis, tapi nggak akan aku bahas terlalu panjang nanti. So menurutku ini adalah sebuah skema yang bisa dicoba oleh Inzaghi karena dua gelandang jagoan kita absen. Berikutnya Alexis Sanchez udah, kemudian Taremi udah, apalagi. Nah ini sebagai berita penutup adalah 3 berita yang aku rangkum jadi satu tentang Lautaro Martinez. Pertama, agennya bilang bahwa Lautaro itu belum ada kata final, tapi arahnya positif. Ini sama sih ya dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan agennya si Lautaro ini bilang bahwa Alejandro Camano, saat ini ada 2 striker terbaik di Eropa, yaitu Lautaro dan Haaland. Ya menurutku ini agak berlebihan sih ya kalau Lautaro dan Haaland. Tapi mungkin namanya agen kan ya harus barang jualannya kan harus dibagus-baguskan. Kalau menurutku wah ada Mbappe, ada Kane, kemudian siapa lagi, Holland juga bagus, tapi memang sih nggak sekelas sama Lautaro. Siapa lagi ya kalau sekarang center forward yang bagus banget? Osimhen juga masih ada. So ya agak lebay, tapi kita ngerti lah poinnya bahwa dia salah satu yang terbaik untuk saat ini. Nah memang belum ada kata sepakat untuk itu, tapi dilaporkan oleh La Gazzetta kesepakatan itu sudah tinggal menunggu waktu. Ini dia, tinggal hitungan hari saja, karena kemarin kan memang alasannya mau fokus di Super Copa, tapi sasaran dari atau target dari manajemen itu adalah di Januari transfer window ini perbaruan kontrak untuk Lautaro itu sudah selesai. Itu tentang Lautaro. Nah, apa yang paling menarik adalah begini. Lautaro marah gara-gara wartawan dia bilang ini, jangan mengarang-ngarang kata-kata yang tidak pernah keluar dari mulutku. Dia bilang gitu sih si Lautaro. Sebenarnya apa kata-katanya? Sebenarnya ini kata-kata yang dikeluarkan oleh La Gazzetta ini lagi-lagi. La Gazzetta itu kan sebenarnya beritanya banyak yang positif tentang Inter ya. Tapi yang jadi masalah adalah ini tidak sesuai dengan kenyataan. Di La Gazzetta itu ada berita bahwa sebelum pertandingan Super Copa, sebelum final itu katanya si Lautaro itu bikin pidato untuk menyemangati rekan-rekannya, dan itu dibilang rekan-rekannya wah sangat hebat lah pokoknya, wah inilah kapten kita dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya berita yang positif kan untuk Lautaro, tapi Lautaro membantah, bahkan dia agak annoyed itu artinya kayak ngerasa kesel gitu. Kenapa? Ya simply karena itu nggak bener. Dia bilang gini, mana itu, maaf, tapi apa yang kamu katakan? Ini di media sosialnya. Saya melakukan interview denganmu di pesawat. Stop mengarang-ngarang, itu tidak pernah keluar dari mulutku. Dia bilang gitu. Kalau kita mikir ngapain kan? Tapi ini ya jelas karena simply dia nggak benar. Sekarang dikarangin kata-kata yang bagus kan belum tentu besok-besok kata-kata yang bagus lagi dikarang-karangin. Bisa aja malah hal yang jelek kan. Itu satu. Yang kedua, menurutku ini adalah reaksi yang bagus. Karena bayangkan, pernah nggak kawan-kawan punya temen yang ngarang-ngarang sesuatu yang meninggikan dirinya sendiri? Kita pasti ngerasa, ih orang ini nyari panggung banget. Dalam hal ini kan, wih gak seolah-olah gara-gara Lautaro Inter jadi semangat mainnya, terus jadi menang, jadi Spartan. Padahal nggak ada dia ngomong gitu. Ini kan bikin orang jadi beranggapan, ya ampun ini cari muka banget di hadapan pers ini kapten ini. Nah dengan dia membantah ini, jadi rekan timnya kan respect. Oh dia nggak suka
ngakuin sesuatu yang nggak beneran terjadi. So menurutku ini adalah sebuah langkah yang bagus. Selain ini karena dia jujur, tapi menurutku ini juga pintar lah istilahnya. Dia menghindari masalah, menghindari ada awkward yang bisa terjadi antara dia dengan teammates-nya sendiri gitu. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Kalau menurutku ya Lacazette betul, nggak usah lah ngarang-ngarang gitu. Kalau memang nggak ada, nggak usah dikarang-karang, dijadikan ada. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton, sudah like, sudah komen. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, terima kasih.